Selamat malam, selamat berjumpa bersama saya Marius Go pada hari ini Selasa tanggal 24 Juni tahun 2025. Gereja Katolik Semesta mengajak kita merenungkan pada hari ini dari bacaan Injil Lukas pasal 1 ayat 57 sampai 66 dan ayat 80. Teks ini berkaitan dengan kelahiran Yohanes Pembaptis, di mana ibunya atau mamanya Elizabeth yang sudah tua dapat dikatakan sebagai yang mandul itu, di mana suaminya juga sudah tua dan tidak punya harapan lagi mengandung. Ternyata kasih Allah itu atau karya-karya Allah, kehendak Allah berkata lain, di mana Allah berkenan menghadirkan seorang anak laki-laki melalui Elizabeth. Dan pada akhirnya Elizabeth ini walaupun sudah tua, usianya sudah lanjut, melaluinya diberikan anak laki-laki. Elizabeth mengandung, selanjutnya Elizabeth melahirkan seorang anak laki-laki itu yang pada akhirnya diberi nama Yohanes. Yohanes ini bertambah besar, dia tumbuh dan menjadi memunculkan pertanyaan, di mana mereka mulai bertanya menjadi apakah anak ini nanti. Pertanyaan ini muncul karena berbagai macam perbuatan-perbuatan ajaib, perbuatan-perbuatan yang mengagumkan yang dibuat oleh Yohanes ini, yang pada akhirnya pertanyaan itu muncul karena tangan Tuhan menyertai dia, karena bersama Tuhan dia bisa buat banyak hal, terlebih membuat orang lain bertobat. Dia berseri-seri di padang gurun supaya orang bertobat dan mempersiapkan diri untuk menyambut Tuhan. Karena itu Yohanes itu dijuluki sebagai yang mempersiapkan jalan Tuhan atau si penyiap jalan Tuhan. Mengatakan supaya setiap orang bertobat berbalik kepada Allah. Yang gunung diratakan, yang lembah ditimbun, yang bengkok diluruskan. Ini adalah kata-kata khas dari Yohanes Pembaptis. Supaya orang berbalik dan menjadi serupa atau orang yang layak untuk dapat menerima Yesus yang atau Tuhan yang sedikit lagi sedang mau datang. Warta tentang pertobatan ini menjadi relevan supaya orang bertobat dengan perbuatan-perbuatan yang mendatangkan kematian, yang mendatangkan musibah, yang mendatangkan kepunahan. Sebelum orang punah, sebelum orang menyesal, sebelum orang mati, baiknya harus bertobat dan berbalik kepada Tuhan yang sedikit lagi sudah mau menginjakkan kaki di bumi. Perbuatan membenci, dendam, iri hati sudah bukan waktunya lagi. Harus tinggalkan kebencian satu terhadap yang lain, sikap-sikap yang tidak baik, yang membuat alam marah, yang membuat orang lain marah, yang membuat Tuhan marah, yang membuat Ipue marah. Itu sudah saatnya kita tinggalkan. Kita menjadi manusia yang penuh kerendahan hati, penuh suci, sehingga ketika Tuhan itu memang datang kembali ke dunia untuk mengadili orang hidup dan yang mati, kita didapati orang yang kudus dan layak, pantas berkenan bertahan berdiri di hadapan Allah yang kudus. Tuhan memberkati kita.